Selamat siang, Pak. Siang, Mas. Saya Jimmy, Pak. Mau ngurus izin. Jadi berkasnya sampean kurang, Mas. Kurang ya, Pak? Yo, ada aturan nganu, Mas. Kan ini banyak yang diurus nganu nih, Mas. Mohon maaf yo, udah ada waktu, Mas. Sampean lebih baik ketemu dengan Pak Togar. Yo, mohon maaf yo. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Saya Jimmy, Pak. Mau ketemu Bapak. Oh, kosong dulu. Ada perlu apa ya kau? Mau ngurus izin, Pak. Kau dari mana? Dari Ada tadi perlu apa kau? mau ngurus Semalam ngapain? Kau udah berbuat apa rupanya? Gini saja. Kau jumpa dengan Ibu Ani. Kau selesaikanlah itu urusan dan keperluan kau. Cepat. Macam butul aja. Kosong juga. Tunggu, Ani? Tidak. Hehehe, pusing dan halusinasi dengan model perizinan yang sulit? Anda tidak akan pernah menemukannya pada Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo. Mengapa berbeda? Selengkapnya dalam Zona Integritas Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo 2019. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Ditjen PPI Kementerian Kominfo dalam upayanya melakukan reformasi birokrasi terus menciptakan inovasi perubahan yang bertujuan untuk membangun organisasi dengan kinerja yang profesional, pelayanan prima, berdedikasi, netral, bebas KKN, serta memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur sipil negara. Berkaitan dengan itu, Menteri Kominfo telah mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Kominfo sebagai komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan Kominfo, dimulai dengan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana KKN melalui penandatanganan dokumen fakta integritas, kemudian juga menerapkan model pencegahan korupsi yang lebih efektif melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkret dan terpadu. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai tindak lanjut dari pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM, kami telah membentuk 6 Pokja Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik. Manajemen perubahan. Kami telah menetapkan pejabat teladan role model dan agen perubahan agent of change pada unit kerja Direktorat Telekomunikasi. Berdasarkan hasil pembahasan telah ditentukan role model dan agen perubahan terpilih di unit kerja Direktorat Telekomunikasi, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Telekomunikasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang penetapan pejabat teladan, role model, dan agen perubahan agent of change pada unit kerja Direktorat Telekomunikasi, yaitu Falatehan, Kasubdit Telekomunikasi Khusus dan KPT sebagai pejabat role model, Aditya Iskandar, Kasubdit Jaringan Telekomunikasi sebagai agen perubahan tingkat eselon 3, Ayu Putri Milana, Kasih Kelayakan Penyelenggaraan dan Penerapan Teknologi sebagai agen perubahan tingkat eselon 4, Sabam Johannes Lumban Gaol, Staf Subdit Jasa Telekomunikasi sebagai agen perubahan tingkat staf,
Kami juga menggunakan Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) sebagai indikator untuk mengetahui peningkatan pelaksanaan penerapan nilai-nilai budaya kerja aparatur negara. Dapat terpantau secara terencana, sistematis, terus-menerus, konsisten, dan efektif. Tujuan penyusunan laporan pengukuran adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pada unit kerja Direktorat Telekomunikasi, sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan menggerakkan budaya kerja di lingkungan unit kerja. Dari data yang sudah dianalisa, bahwa nilai PNBK kami memperoleh nilai 91,42 yang diperoleh dari rata-rata seluruh nilai komponen budaya kerja yang termasuk kategori bernilai A atau sangat baik. Penataan tata laksana. Dijen PPI Kementerian Kominfo dengan bangga memperkenalkan program perizinan bernama SIP di Hati atau Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Dijen PPI. Hebat, andal, berbasis teknologi informasi. Keunggulan utama yang dimiliki program SIP di Hati yaitu antara lain Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika e-licensing. Tahapan proses perizinan melalui e-licensing yaitu 1. Penyampaian dokumen melalui website perizinan Dijen PPI. 2. Monitoring status dan evaluasi dokumen perizinan dilakukan secara online. 3. Penerbitan izin langsung ke email pemohon. Untuk keamanan data, Dijen PPI menggunakan tanda tangan digital, penomoran secara otomatis, dan menggunakan QR Code pada setiap lembar halaman izin. 2. Pusat Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Para pemohon dapat memperoleh beberapa layanan perizinan sekaligus dengan mudah. Tersedia bagi pemohon sarana dan fasilitas di ruang pelayanan, ruang tunggu yang nyaman, sistem antrian elektronik, dan petugas pelayanan kami akan senantiasa membantu Anda dengan ramah. 3. Call Center 159. Pemohon juga dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan layanan informasi lainnya melalui layanan call center kami di hotline telepon 159. 4. Pelimpahan kewenangan. Dijen PPI juga melakukan terobosan kebijakan, yaitu dengan melakukan pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri atau Direktur Jenderal, maka untuk mempercepat proses dilimpahkan kepada Direktur atau Kepala Subdirektorat. Lima, kami juga memberikan standar pelayanan perizinan di lingkungan Direktorat Telekomunikasi yang telah tersertifikasi sesuai standar manajemen mutu pelayanan ISO 9001:2015. 6. Layanan kepegawaian. Dalam hal peningkatan kinerja internal, Direktorat Telekomunikasi telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi otomasi perkantoran, di antaranya aplikasi Presensi Kominfo, APIK, yang memonitor aktivitas kehadiran pegawai pada unit kerja yang telah terintegrasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kominfo. Aplikasi Penilaian Sarana Kinerja Pegawai (ISKP) sebagai sarana penilaian kinerja pegawai yang telah terintegrasi pada level kementerian. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BNN) dalam pengelolaan aset negara. Aplikasi Monitoring Anggaran SIMONA untuk memonitor serapan anggaran dari output kegiatan di unit kerja. Aplikasi e-Office yang mendukung kinerja unit dalam hal tata kelola administrasi surat menyurat, disposisi penugasan pada unit kerja, dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Simpatik untuk pengelolaan manajemen SDM. Penguatan SDM. Direktorat Telekomunikasi Dijen PPI memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan training. Sebagai contoh adalah mengirimkan pegawai untuk diklat public speaking yang diadakan oleh instansi di luar Kominfo. Akuntabilitas. Pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi SiPinter atau Sistem Perencanaan Program Kerja Terpadu dan Terintegrasi. Dengan penyusunan program kerja melalui aplikasi ini, bisnis proses kinerja yang dimulai dari penyusunan anggaran hingga monitoring, capaian kinerja menjadi lebih ringkas, mudah, aman, dan akuntabel. Pimpinan juga dapat memantau dashboard kinerja secara real-time. Tidak hanya dari sisi aplikasi, namun SDM pun ditingkatkan pengetahuan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan tentang akuntabilitas,
seperti pelatihan balik scorecard, pelatihan lakip, dan lain-lainnya. Pengawasan. Dalam rangka memperkuat pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI, khususnya untuk layanan perizinan telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi menerapkan sistem pengaduan internal yang memuat pelaporan gratifikasi, pelaporan dari whistleblower, dan pelaporan benturan kepentingan. Mekanisme pelaporan disosialisasikan melalui poster dan flyer, serta media sosial, sebagai bentuk diseminasi informasi kepada berbagai stakeholder untuk dapat terlibat dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yanlip, capaian pelayanan publik Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI diantaranya telah memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan sesuai dengan PM Menpan 15/2014 dan telah dipublikasi berbagai media seperti website e-licensing sipdihati.pelayananprima.ditjenppi.go.id, media sosial Instagram, dan monitor di PTSP. Direktorat Telekomunikasi juga telah memiliki aturan dalam pemberian penghargaan, sanksi kepada pegawai, dan kompensasi kepada konsumen melalui Surat Keputusan Direktur Telekomunikasi Nomor 2055 Tahun 2018, di mana di tahun 2018 telah terpilih pegawai terbaik. Kami memiliki sarana layanan terpadu melalui website layanan.kominfo.go.id, inovasi e-licensing, sipdihati.pelayananprima.ditjenppi.go.id telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Menpan dengan masuk ke dalam top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2018. Puncaknya, nilai persepsi pelayanan publik perizinan telekomunikasi di tahun 2018 menunjukkan nilai sangat bagus, yaitu 88,58, di mana hasil tersebut telah dipublikasikan berbagai media seperti website, media sosial, monitor PTSP, dan lain-lain. Untuk perizinan yang terdahulu, prosesnya masih belum online, sehingga semua dokumen itu harus mengajukan ketemu muka, itu interaksinya sering sekali, dan untuk waktunya juga menjadi lebih panjang durasinya. Karena dokumen seandainya kurang, kita mesti submit lagi, diperiksa lagi, kemudian kami submit lagi. Itu yang terdahulu. Kami sangat mengapresiasi sekali untuk proses yang dari satu pintu dengan sistem online itu, sehingga proses perizinan setelah kita lakukan ULO dapat keluar pada saat itu juga, sehingga kami secara perusahaan sudah bisa langsung memulai bisnis begitu izin ULO dikeluarkan oleh Kominfo. Agar prosesnya ini yang mudah ini dipertahankan dan lebih ada inovasi ke depannya lagi, sehingga proses dari memasukkan aplikasi sampai dengan ULO dan keluar izin itu lebih pendek lagi, dan juga semua persyaratan bisa lebih detail lagi, sehingga kami dalam pengajuan dan pengujian juga lebih siap. Sekarang perizinan jadi cepat, inovatif, dan bersih. Kalau cerita balik ke 2012, saya dulu pernah urus perizinan di sini. Itu yang lama banget, prosesnya itu 6 sampai 12 bulan. Yang di-submit juga standarnya belum begitu jelas. Dan yang paling painful-nya adalah pada saat itu birokrasinya sangat panjang. Jadi kalau ngebandingin yang dulu sih memang panjang, dan untuk kita sebagai pelaku industri itu yang cukup menyulitkan. Kalau pandangan saya terhadap perizinan yang sekarang itu merupakan suatu reformasi yang sangat positif buat kita sebagai pelaku industri, karena sekarang menjadi lebih cepat, memotong jalur birokrasi, dan tentunya akan membuat kita dapat lebih agile lagi dalam menghadapi perubahan pasar sekarang. Mungkin kata-kata yang tepat menggambarkan adanya perizinan sekarang itu sangat cepat, efisien, dan transparan. Kami sangat mengapresiasi adanya reformasi perizinan Ditjen PPI Kominfo. Semoga semakin maju ke depannya, semakin keren dan semakin sip di hati. Oke, sekarang dalam pengaturan dalam pengurusan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika memang sudah ada banyak perubahan. Kalau dahulu boleh dikatakan misalkan tahun-tahun 2000-an awal
itu kalau kita melakukan pengurusan izin, itu biasanya ada satu kendaraan. Ada satu kendaraan, dan di satu kendaraan itu lengkap semua. Mau ada printer, ada scanner untuk fotokopi. Jadi karena semua berbasis cetakan dokumen. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa, kita turun lagi ke bawah, ngeprint dulu, bawa dokumennya lagi dan sebagainya. Proses perizinan dalam konteks digital adalah mempermudah kita sebagai user. Saya tahu persis bahwa kesulitan yang tadinya ada di beban di kita dipindahkan sekarang ke kementerian. Yang susahnya di mereka. Jadi kalau sudah ada digitalnya simple, di kita simple, tapi di tim-tim dari kementerian yang akan bekerja lebih susah lagi karena prosesnya digital seolah sangat mudah. Jadi saya apresiasi banget dan maju terus di Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama yang biasanya saya sering berhubungan di Direktorat Telekomunikasi. Satu kata aja, cakep. Cakep pokoknya. Nah, kalau zaman dulu, zaman 2014 itu kita ngurus izin itu ada 2 tahap, guys. Jadi ada tahap izin prinsip, ada tahap izin penyelenggaraan. Nah, ketika kita ngajuin izin prinsip itu kita harus nyiapin proposal, guys. Proposal yang diketik secara manual, jadi bisa tebel banget hasilnya. Nah, itu nggak go green lah pokoknya. Nah, proses izin prinsipnya juga masih manual, guys. Jadi zaman dulu tuh masih diketik, terus harus paraf ini, paraf itu, mumet dah pokoknya harus follow up tuh udah kayak minum obat dah. Kalau minum obat 3 kali sehari. Jadi kalau kita gimana nih, udah prosesnya udah sampai mana gitu. Nah, karena zaman dulu itu izin itu ada tanda tangannya itu Pak Menteri. Jadi kita parafnya itu Kasubdit, Kasubdit, bagian hukum, terus Sektijen, Ditjen, aduh ribet dah pokoknya, panjang birokrasinya. Bersyukur sekali Kominfo telah membuat suatu perizinan online yang sangat memudahkan bagi pengusaha. Semoga Sipdi Hati itu tetap konsisten, komitmen, dan tetap melayani secara prima, mewujudkan proses izin yang transparan, akuntabel, dan sangat mudah bagi pemohon. Kesan kami dari PT Daya Sinergi Telekomunikasi mengenai proses perizinan di Direktorat Telekomunikasi dahulu dan sekarang adalah jika dahulu kami sebagai penyelenggara harus lebih aktif dalam mencari informasi mengenai persyaratan proses perizinan yang sedang kami ajukan. Namun untuk sekarang, dengan melalui era digitalisasi melalui website sippdihati.pelayananprimadirjenppi.go.id, kami dapat dengan mudah mengakses informasi persyaratan tersebut dan juga dapat lebih cepat menerima perizinan yang sedang kami ajukan. Semoga dengan perubahan yang sudah dilakukan dapat meningkatkan kerjasama antara penyelenggara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dapat mendukung satu sama lain. Terima kasih. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Untuk mencapai reformasi birokrasi tersebut, maka perlu adanya pembangunan zona integritas (ZI) di Direktorat Telekomunikasi melalui 6 pokja pembangunan zona integritas, yaitu pertama adalah manajemen perubahan, dimulai dengan menetapkan pejabat teladan dan agen perubahan sebagai langkah melakukan manajemen perubahan. Kedua adalah tata laksana. Hal-hal perubahan yang telah dilakukan di pokja tata laksana ini adalah: 1. Kemudahan tata laksana untuk pelayanan perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau kita sebut OSS, dan kemudahan mengakses proses perizinan dengan fitur tanda tangan digital bersertifikat SIPION. Telah lulus
audit standar manajemen mutu pelayanan ISO 9001-2015 dan ISO 27001-2013. Ketiga adalah penguatan SDM melalui pelatihan diklat, BIMTEK, training, dan lain-lain untuk para pegawai. Keempat adalah akuntabilitas melalui kegiatan-kegiatan, pemantauan capaian kinerja melalui SIPinter, koordinasi perencanaan monitoring, dan pelaporan penggunaan EOPIS dan lain-lainnya. Kelima adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui penerapan pengelolaan, pengaduan masyarakat, dan penanganan pelaporan pelanggaran whistleblowing system di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terakhir adalah Pokja peningkatan pelayanan publik. Mendapatkan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2018. Mendapatkan nilai persepsi pelayanan publik pelayanan perizinan telekomunikasi di tahun 2018 menunjukkan nilai sangat bagus, yaitu 88,58. Demikian perubahan-perubahan zona integritas Direktorat Telekomunikasi yang telah dilakukan diharapkan kepada semua pegawai di lingkungan Direktorat Telekomunikasi agar dapat bekerja dengan hati, saling mendukung satu sama lain, meningkatkan kompetensi, dan tidak alergi dengan perubahan menuju pencapaian tujuan organisasi. Harapannya di tahun 2025 nanti, Kominfo dapat menjadi organisasi yang tangguh dan stabil sehingga mampu mewujudkan program kerja yang berkelanjutan dengan birokrasi yang profesional serta dapat memberikan capaian kinerja yang optimal, akuntabel, netral, dan bersih dari KKN. Direktorat Telekomunikasi. Selamat pagi.